Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Said Al-Wafa, nomor induk mahasiswa 0102.2401.031 dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2. Dalam video ini saya ingin menganalisis 5 referensi jurnal terkait psikologi agama. Yang pertama yaitu Pargamen KI 1997 dalam judul Psychology of Religion and Coping Theory Research Practice Journal of Personality and Social Psychology 72 buka kurung 3 tutup kurung 774 sampai 791. Tujuan dan kontribusi. Artikel ini mengembangkan konsep coping religius sebagai salah satu mekanisme psikologis yang digunakan individu untuk menghadapi stres atau kesulitan hidup. Pargamen mengemukakan bahwa agama memainkan peran penting dalam memberi makna terhadap pengalaman sulit dan menyediakan alat untuk menghadapinya, seperti melalui doa, ritual, dan dukungan komunitas. Analisis Pargamen membedakan berbagai strategi coping religius seperti penyerahan diri atau surrender, pencarian makna atau meaning making, dan harapan religius. Temuan ini menunjukkan bahwa individu yang lebih terhubung dengan agama cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan lebih mampu mengatasi tantangan hidup. Artikel ini sangat penting dalam konteks psikologi agama karena memberi gambaran bagaimana praktik religius bukan hanya berfungsi untuk tujuan spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme adaptasi psikologis yang efektif dalam menghadapi tekanan hidup. Yang kedua, Koenig H.G atau Matzkullogs M.E.N dan Larson D.B. pada tahun 2001 yang berjudul Handbook of Religion and Health Oxford University Press. Di dalam artikel atau jurnal Handbook of Religion and Health ini bertujuan dan berkontribusi dalam berbagai penelitian yang mengkaji hubungan antara agama dan kesehatan mental. Ya, jadi tujuan dan kontribusi artikel dan jurnal ini yaitu mengumpulkan berbagai penelitian yang mengkaji hubungan antara agama dan kesehatan mental. Koenig, Matzkullogs dan Larson. Nah, ini yang tokohnya nih, Matzkullogs dan Larson menyoroti bagaimana keyakinan dan praktik agama dapat mempengaruhi kehidupan seseorang atau mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Buku ini menunjukkan adanya bukti empiris bahwa orang yang terlibat dalam kegiatan keagamaan memiliki tingkat
kecemasan, depresi, dan penyakit fisik yang lebih rendah. Jadi hidupnya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, buku ini memberikan bukti ilmiah yang kuat tentang pengaruh positif agama terhadap kesehatan mental dan fisik. Penelitian yang dibahas di dalamnya mencakup berbagai metodologi, mulai dari survei hingga penelitian longitudinal. Salah satu kontribusi buku ini adalah hubungan kausal yang dibangun antara praktik keagamaan seperti doa dan meditasi dan penurunan tingkat depresi dan kecemasan. Ini memberikan pandangan yang lebih holistik tentang psikologi agama sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan psikologi individu. Salah satu kelemahan yang mungkin ada dalam buku ini adalah kurangnya penekanan pada variabilitas individu. Tidak semua individu yang beragama mengalami manfaat psikologis yang sama, tergantung pada jenis agama dan tingkat keterlibatannya. 3. Ellison dan Georg pada tahun 1994 dalam artikel atau jurnal yang berjudul Religious Involvement, Societies and Psychological Well-being, Journal of Health and Social Behavior. Tujuan dan kontribusi dari artikel atau jurnal ini. Ellison dan Georg meneliti hubungan antara keterlibatan agama dan kesejahteraan psikologis dalam konteks sosial. Mereka menemukan bahwa keterlibatan dalam komunitas agama yang memiliki dukungan sosial yang kuat dapat meningkatkan kesejahteraan psikologi individu. Analisisnya, artikel ini penting karena menyoroti peran dukungan sosial yang diberikan oleh kelompok agama dalam meningkatkan kesehatan mental. Keanggotaan dalam komunitas agama seringkali terkait dengan hubungan sosial yang mendalam yang dapat memberikan rasa aman dan kepemilikan. Salah satu kontribusi besar dari penelitian ini adalah membangun jembatan antara psikologi sosial dan psikologi agama, di mana kedua faktor ini bekerja bersama-sama untuk mendukung individu dalam menghadapi tantangan hidup. Namun, penelitian ini bisa lebih dalam membahas pengaruh negatif dari keterlibatan agama, seperti konflik agama atau tekanan sosial dalam kelompok agama yang ketat. Lanjut ke jurnal atau artikel yang keempat. Spilka dan Led pada tahun 2013 dalam judul Psychology of Religion and Empirical Approach. Tujuan dan kontribusi dari jurnal ini, yaitu buku ini mengeksplorasi pendekatan empiris terhadap psikologi agama, termasuk pengukuran dan metodologi yang digunakan untuk memahami hubungan antara agama
dan psikologi. Spilka dan Led membahas berbagai model teoritis tentang agama dan bagaimana pengalaman agama mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan individu. Analisis buku ini memberikan landasan teoritis yang kuat bagi psikologi agama, dengan membahas berbagai teori utama seperti psikologi kognitif, psikologi perkembangan, dan psikologi sosial dalam kaitannya dengan agama. Salah satu kontribusi penting adalah penekanan pada metodologi penelitian dalam psikologi agama, yang sangat penting untuk memvalidasi klaim dan temuan tentang pengaruh agama terhadap kesehatan mental. Buku ini juga membahas kesulitan dalam pengukuran pengalaman religius secara ilmiah yang seringkali bersifat subjektif dan sangat tergantung pada interpretasi individu. Kelima, Exland dan Ross pada tahun 2013 dalam judul Religion and Mental Health in Mr. R. Llewellyn, The Oxford Handbook of Psychology and Spirituality, Oxford University Press. Tujuan dan kontribusi dalam artikel ini membahas hubungan antara agama dan kesehatan mental dari perspektif psikologi klinis. Exland dan Ross menekankan bahwa meskipun agama dapat memberikan manfaat psikologis, ada juga potensi dampak negatif dari keyakinan dan praktik agama, terutama dalam kasus-kasus ekstrim seperti rasa bersalah, kecemasan eksistensial, atau konflik agama internal. Analisis. Artikel ini memperkenalkan pandangan berimbang tentang psikologi agama, yaitu bahwa agama bisa memiliki efek positif maupun negatif terhadap kesejahteraan mental. Misalnya, praktik agama yang ketat atau pandangan yang sangat fatalistik bisa meningkatkan kecemasan atau depresi. Penekanan pada dampak negatif agama penting untuk memperluas perspektif psikologi agama yang seringkali berfokus pada manfaatnya saja. Artikel ini membantu memahami bahwa agama memiliki kedua sisi yang perlu diwaspadai. Salah satu kelemahan adalah kurangnya penelitian empiris langsung yang mendalami dampak negatif agama secara sistematis, yang lebih sering bersifat teoritis. Analisis 3 buku terkait psikologi agama. Jadi ada analisis 3 buku terkait psikologi agama. Yang pertama ditulis oleh William James pada tahun 1902 dalam judul The Varieties of Religious Experience, a Study in Human Nature, Logman, Green & Co. Tujuan dan kontribusi dari buku ini merupakan salah satu karya klasik dalam psikologi agama. William James mengkaji pengalaman religius sebagai bagian integral dan pengalaman manusia. Ia membedakan berbagai jenis pengalaman religius dan bagaimana hal ini mempengaruhi psikologi individu, seperti perasaan kedekatan dengan Tuhan atau perubahan dalam cara pandang hidup. Analisis dari buku ini, James membahas keberagaman pengalaman religius, dari yang penuh sukacita hingga yang penuh penderitaan, dan mengklaim bahwa pengalaman tersebut memiliki nilai psikologis yang signifikan.
kontribusinya dalam memahami psikologi subjektif dan spiritualitas sangat besar dan membuka jalan bagi banyak penelitian psikologi agama modern. Namun, buku ini lebih bersifat kualitatif dan reflektif dengan sedikit data empiris untuk mendukung klaim-klaimnya. Buku yang kedua ditulis oleh Varga dan Marshall pada tahun 2010. Dalam judul itu Handbook of Religion and Health of Oxford University Press. Tujuan dan kontribusi dari buku ini membahas hubungan antara agama dan kesehatan mental dari perspektif ilmiah dan empiris. Buku ini mengumpulkan berbagai studi yang menunjukkan bagaimana keyakinan agama dan keterlibatan religius mempengaruhi kesejahteraan fisik dan psikologis. Analisisnya buku ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana agama dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik dengan mendasarkan temuan pada bukti penelitian yang kuat. Buku ini menjadi sumber penting dalam psikologi agama karena menampilkan interdisipliner antara psikologi, kedokteran, dan sosiologi. Nah, kekurangannya buku ini mungkin adalah kurangnya analisis kritis mengenai batasan dan potensi bias dalam penelitian agama dan kesehatan. Dan buku yang terakhir atau yang ketiga nih, yang ditulis oleh Lazarus dan Folkman pada tahun 1984. Judul Stress Appraisal and Coping, Springer Publishing. Tujuan dan kontribusi dari buku ini mengembangkan teori coping atau teori menghadapi masalah hidup tuh, coping, yang berfokus pada cara individu menilai dan menghadapi stres. Nah, ini meskipun tidak secara khusus membahas agama, banyak penelitian dalam buku ini yang menghubungkan coping religius dengan strategi mengatasi stres. Analisis dari buku ini memberikan kerangka kerja dasar untuk memahami bagaimana agama dapat menjadi strategi coping dan menghadapi stres. Salah satu kontribusinya adalah integrasi antara psikologi agama dan teori coping yang membantu menjelaskan mengapa agama sering digunakan sebagai sumber daya untuk menghadapi tantangan hidup. Kekurangannya buku ini adalah kurangnya penekanan pada dimensi agama dalam teori coping mereka yang bisa lebih diperdalam. Cukup sekian video kali ini dalam membahas atau menganalisis artikel dan buku 3 jurnal dan artikel 5 dan 3 buku tentang psikologi agama. Ya, jadi agama itu ada yang bilang mempunyai lebih banyaknya mempunyai nilai positif dalam kesehatan mental. Dan ada juga tadi menurut di dalam buku dalam jurnal tadi ada salah satu tokoh atau salah satu penulis jurnal yang mengatakan bahwa tidak semua nilai positif bagi agama dalam kesehatan mental. Jadi ada nilai negatifnya lah. Oke lah, segitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Bila kurang jelas mohon maaf ya, karena tidak sempurna video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.